Selamat malam, ya terima kasih. Ya semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi ini dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa tatap muka untuk belajar agar lebih optimal. Nah, jadi di sini pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari dan tentunya di situ Anda lebih dominan. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu video ya untuk Anda. Materi kita hari ini yaitu perbaikan kualitas citra. Ya, jadi di perbaikan kualitas citra ini saya buat judulnya noise. Noise itu pada dasarnya adalah satu gangguan. Ini biasanya dipakai di voice biasanya, ya. Tapi kita ambil kata kuncinya aja yaitu gangguan. Ya, jadi dalam artian dalam pengolahan citra pun ada gangguan. Ya, mungkin ada foto-foto yang sudah rusak, ya itu bisa diselesaikan dengan teknik pengolahan citra. Ya, jadi secara umum seperti yang saya jelaskan tadi, di sini dikategorikan the raw itu sinyal gangguan, ya merupakan sinyal gangguan. Ya, tentunya ini untuk suara. Ya, menjadi pertanyaannya, kenapa kita harus bahas the raw sementara kita adalah pengolahan citra? Ya, tentunya gangguan itu bukan hanya terhadap suara, tapi gambar juga memiliki gangguan. Ya, mungkin bisa kita lihat di sini gangguan-gangguan yang tersedia. Di sini sudah saya buat gambar atau citra dengan model gangguan. Ya, bisa kita lihat seperti ini. Ya, dalam pengolahan citra itu berarti gangguan yang seperti ini itu kita olah, ya, kita proses sehingga menghasilkan gambar yang lebih baik. Ya, jadi dalam prinsip pengolahan citra terkadang ada perubahan, ya, sekian persen dari gambar yang sudah ada itu sudah bagian dari pengolahan citra. Jadi terkadang metode itu hanya mampu untuk mengurangi sekian persen dari gangguan yang ada. Ya, jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi kedepannya pun kalau seandainya kita ingin melakukan satu proses dengan pengolahan citra, maka selalu yang harus kita ingat itu ada input, ada proses, ada output. Ya, tentunya dalam input itu masih ada proses yang harus kita lakukan. Ya, nanti kita lihat seperti apa gambarannya. Oke, kita lanjut. Ya, teknik yang kita gunakan ya untuk perbaikan kualitas citra itu banyak. Ya, tentunya ada beberapa teknik. Bisa median filter, ya bisa juga main filter. Untuk main filternya itu masih ada beberapa teknik lagi, ya, yaitu algoritma arithmetic main filter, algoritma centrometric main filter, sampai dengan algoritma harmonic main filter. Ya, ini aja kalau benar-benar kita pahami, sudah memahami 5 teknik dari perbaikan kualitas citra. Ya, jadi pada kesempatan ini yang kita pelajari itu adalah median filter. Ya, sesuai dengan katanya, ya kan, di sini median filter. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Ya, beberapa hal yang harus kita pahami di sini, ya. Sebelum-sebelumnya memang belum pernah kita bahas, atau mungkin karena pembelajarannya secara daring. Ya, ada beberapa teknik, ya, atau persiapan-persiapan lah. Yang pertama di sini saya buat konvolusi. Ya, jadi sebenarnya kebutuhan kita itu melakukan manipulasi. Ya, melakukan manipulasi terhadap objek citra. Ya, jadi dengan adanya perbaikan kualitas citra itu, ya, contoh menghilangkan derau, mengurangi kerutan, penghalusan, dan pembulatan citra. Yang kedua, apa kebutuhannya? Yaitu kernel. Ya, kernel ini adalah sebagai bagian dari perbaikan kualitas citra. Kernel itu apa? Identik dengan matriks ganjil. Ya, matriks ganjil. Jadi matriks ganjil itu 1 kali 1, 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, 9 kali 9, dan seterusnya.
Ya, tapi karena di sini kita membutuhkan titik tengah, ada satu matriks yang tidak bisa kita gunakan nanti, yaitu 1 kali 1. Alasannya kenapa? 1 kali 1 itu kalau kita gambar titik 1 kali 1 itu tidak memiliki nilai tengah. Ya, sementara angka-angka yang akan kita gunakan nanti itu adalah titik tengahnya. Jadi misalnya kita anggap ada 3 ini. Ya, ada 3. Logikanya seperti ini. 1, 2, 3. Berarti 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini konsep 3 kali 3. Jadi yang kita manfaatkan nanti adalah manipulasi terhadap titik tengahnya. Ya. Oke. Ya, jadi ini harus bisa kita bayangkan. Ya, sebelum-sebelumnya itu sudah dijelaskan juga pada dasarnya pada saat kita melakukan perbaikan kualitas citra, maka yang terbayang sama kita itu di dalam citra itu ada kumpulan angka. Ya, kumpulan angka ataupun data piksel. Ya, jadi harus bisa dibayangkan. Ya, atau lebih jelasnya, nanti kita lihat sampelnya. Ya, saya masuk dulu ke median filternya. Ya, median filter itu apa? Ini salah satu teknik. Teknik melakukan filtering. Ya, untuk apa? Untuk peningkatan kualitas citra. Ini dia. Ya, untuk peningkatan kualitas citra. Ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu atau prinsipnya itu kita ambil prinsip median. Median itu apa? Mungkin pernah belajar di statistik, median itu apa? Ya, median itu bisa dikategorikan sebagai nilai tengah. Ya, artinya yang dimanipulasi itu adalah titik tengahnya. Ya, makanya saya sampaikan tadi pada saat kita masuk ke prinsip pengolahan citra, maka yang terbayang ya yang ada di pikiran kita itu hanya angka-angka, walaupun konsepnya itu adalah objek gitu. Ya, karena secara tidak langsung tidak akan pernah bisa kita lakukan manipulasi kalau tidak kita convert objek atau citra tadi menjadi angka. Ya, karena secara logika yang bisa dihitung itu hanya angka. Ya, jadi misalnya 1 tambah 1, 2 itu yang bisa dihitung. Ya, tapi kalau misalnya dibuat gambar 1 dengan gambar 1, gambar 1 tambah gambar 1 itu tidak bisa dihitung karena bukan dalam bentuk angka. Jadi kalaupun konsepnya pengolahan citra, maka dalam pikiran kita itu harus ada angka. Ya, makanya sebelum-sebelumnya itu sudah pernah saya sampaikan, Anda pelajari bagaimana menghasilkan nilai-nilai piksel yang ada di dalam gambar itu dengan menggunakan aplikasi. Yang sering digunakan itu adalah MATLAB. Ya, itu kira-kira gambaran dari median filternya. Oke. Ya, tahapan dari teknik median filter itu, yang pertama itu citra masukan berupa citra keabuan. Ya, kalau di sini konsepnya itu berarti ada citra, walaupun dia citra RGB, ya, otomatis dia harus kita konversi dia ke citra keabuan, ke citra abu. Ya, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang citra grayscale. Ya, baru langkah kedua setelah ada objek citra ini, maka harus ada pembacaan piksel. Ya, jadi kandungan dari gambar itu adalah piksel. Kita bongkar, kita ambil, lalu kita tulis angka-angkanya itu. Baru nanti bisa kita hitung. Ya, oke. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita inisialisasi variabelnya. Ya, kita inisialisasi variabelnya itu dengan konsep, ya, dengan konsep maksnya itu 3 kali 3. Ya, dari koordinat 0,0. Artinya 0,0 itu berarti kita mulai dari sudut, ya, sudut kiri atas. Ya, 3 kali 3, 3 kali 3. Oke, selanjutnya setelah itu kita ambil kernelnya nanti, baru kita hitung. Ya, nanti angkanya itu kita hasilkan, kita kembalikan lagi dia ke citra yang sebenarnya. Ya, jadi di sini saya buat contoh simpelnya. Ya, jadi ini mohon juga diperhatikan. Yang pertama kita anggap ini sebagai objek. Ya, kenapa saya buat objeknya seperti ini? Ini sebenarnya ingin menekankan kepada kita bahwasanya dalam gambar itu ada piksel. Ya, ini piksel-pikselnya. Ini sudah saya zoomkan. Ini piksel-pikselnya. Ya, lalu kita pikirkan kita sudah mengkonvert
atau mengambil data pixel dari gambar ini. Nah, ini misalnya. Ya, atau saya definisikan seperti ini. Ini gambar ini itu mengandung angka-angka ini. Nah, itu aja dia gambarannya. Jadi di sini itu angka 34. Ini 34. Ya. Sebelahnya ini 24, 33, 26. Ya. Menjadi pertanyaan, dari mana kita dapat angkanya ini? Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Angkanya ini tidak bisa kita ambil secara manual dari citra yang sudah ada, tapi harus kita manfaatkan aplikasi-aplikasi tertentu. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, pada saat kita ambil data pixelnya ini, maka kita mulailah melakukan perhitungan. Ya. Konsepnya kita pakai apa? Kernel dengan matriks 3x3. Ya, tadi dijelaskan kenapa nggak 5x5, kenapa nggak 7x7? Ya sebenarnya nggak ada masalah. Ya, cuman kalau seandainya kita buat matriks 3x3, angka yang di dalamnya itu kan berjumlah 9, ya. Jadi lebih mudah. Kalau seandainya dia 5x5, Anda bayangkan. Ya, 5x5 berarti kira-kira seperti ini, 1 ini sampai kemarin. Ya, jadi sangat sulit. Banyak angka-angka yang harus kita manfaatkan di sana. Oke, ini saya buat sampel. Ya, nanti akan Anda lanjutkan, ya. Silakan Anda tuliskan nanti di kertas Anda seperti biasa. Ya, lalu Anda kirimkan ya lewat Google Classroom yang kita gunakan. Jadi konsepnya 3x3 itu kita pindahkan yang ini, 34, 24, 33, 45, 36, 37, 25, 49, 29. Ya, ini dia. Oke. Ya, baru selanjutnya ini saya buat F2,2 ya, koordinatnya itu 2,2, berarti titik tengahnya yang ini dia. Ya, jadi di sini saya urutkan langsung karena konsep median itu melakukan proses pengurutan ya. Jadi saya urutkan dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Ya, sehingga kalau kita urutkan yang menjadi titik tengahnya itu adalah 34. Seperti ini. Ya, 34. Tujuannya apa? Kita kan melakukan tadi perbaikan kualitas citra. Artinya angka yang 36 ini itu nanti kita gantikan dengan angka 34. Jadi secara tidak langsung sudah tergantikan 36. Yang pertama. Baru selanjutnya ngapain lagi? Kita lanjutkan ke pixel selanjutnya. Ya, pixel selanjutnya kita mulai aja. Berarti kita mulai dari 24. Ya, 33 dan 26, atau kalau saya gambar kira-kira ya gini. Kita hitung lagi. Ini dia. Oke, kita buat lagi yang seperti ini. Berarti angka tengahnya nanti setelah diurutkan seperti ini, itulah yang akan menggantikan angka 37. Sampai batasan mana? Sampai selesai. Ya, dari angka 36 ini dia sampai angka yang ini. Ya. Jadi konsepnya memang kalau secara manual ya berapa jumlah data pixelnya itu perhitungannya juga kita buat sebanyak angka yang sudah dihasilkan. Ya. Jadi setelah selesai nanti yang ini berarti kita susun lagi kembali. Logikanya kita susun. Ya, kita susun kembali angka-angka ini semua, baru dia back lagi. Ya, kembali lagi ke dari belakang ke depan lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi angka-angka yang sudah kita hasilkan, kita kembalikan dia ke citra yang sebenarnya. Oke, itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi ini silahkan Anda lanjutkan, ulangi langkah 1 sampai selesai.